Serbu! Pasukan gerobak dorong siap melaju. Gak usah khawatir. Roda dan kemudi gerobaknya rutin diservis kok. Jadi aman deh. Stop! Berhenti dulu teman. Dipanggil kakak nih. Abang pai pula. Abang lebih cekak-cekak gerobak. Habui awe na da ente masih ita bu pindare. Beres kak. Dengan senang hati kami akan membantu. Ayo teman, semangat. Kami menyebutnya buah pindara atau dikenal juga dengan nama buah bidara. Pohon ini banyak tumbuh di daerah pesisir berpasir putih. Dalam setahun sekali, pohon bidara akan berbuah sangat lebat, yaitu antara bulan Agustus sampai bulan November. Awas kak, pegangan yang kuat ya. Sudah siap semua? Ayo, goyang terus. Begini nih cara kami memanen buah bidara. Teman, buah bidara punya rasa yang manis nikmat. Sekilas bentuk buahnya mirip dengan buah apel mini. Kulit buah halus berwarna hijau dan berwarna merah ketika sudah matang. Wih, sudah banyak tuh. Kak, baru sih kak. Babak. Basai kawan pai, panas balo. Panas. Mantap. Hasil panen kami hari ini banyak banget. Teman, di Indonesia buah bidara bisa ditemukan di Pulau Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Dari buku yang aku baca, buah bidara mengandung karbohidrat, vitamin C, fosfor, kalsium, dan zat besi. Selain itu, bidara bermanfaat mencegah meningkatnya gula darah yang bisa menyebabkan diabetes. Tapi buah bidara nggak hanya enak dimakan langsung loh teman. Buah bidara juga cocok dibuat kue. Namanya kue bolu bidara. Semua bahan sudah siap. Saatnya berbagi tugas. Ay, gosok lebih aku. Gosok papanan aja hari-hari ini supaya leperget kan. Seperti bahan kue bolu pada umumnya, adonan dibuat dari campuran telur ayam, gula pasir, yang diaduk sampai tercampur merata. Tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit dan diaduk lagi sampai mengembang. Nah, jangan lupa daging buah bidara yang sudah ditumbuk halus dicampurkan juga bersama dengan adonan. Mantap! Oh iya teman, nenekku bilang kue bolu biasanya dibuat sebagai hidangan dalam acara pesta atau perayaan hari besar. Rasanya yang manis menjadi sambutan yang baik dari tuan rumah untuk tamu. Nah, beres nih. Terakhir, tinggal dimasak deh. Seperti aku bilang tadi, kita akan memasak bolunya menggunakan cetakan dari bambu. Cara memasak dengan bambu ini tidak hanya praktis, tapi juga memberikan cita rasa tersendiri pada masakan. Selain itu, bambu ini juga bisa langsung dijadikan sebagai piring alias wadah untuk makan. Nah, coba aku cek dulu ya. Sepertinya sudah matang tuh. Wah, bener kan? Ini dia bolu bidara ala si bolang darat pantai. Selamat makan.
Aku suka banget. Rasanya enak dan manis. Plus ada rasa buah bidara yang segar dan krenyes-krenyes pas digigit. Mantap deh. Selamat datang di Pulau Babi. Bentuknya mirip dengan babi. Jadi banyak orang menamainya begitu. Pulau Babi berada tidak jauh dari pesisir pantai kampung kami. Di sini kami bisa puas bermain. Kami akan mencoba keberuntungan dengan menembak ikan. Nah, sudah sampai nih. Pakai saya kacamata ya, Robi. Bola. Pakai saya. Dengan kaca molo, kami bisa melihat di dalam air, mengamati pergerakan ikan yang ada di celah karang. Nah, aku menemukan target. Hore! Berhasil! Teman, kegiatan menembak ikan memang bukan perkara mudah. Tapi, kami punya 3 tips jitu agar berhasil. Pertama, berenang dengan tenang. Karena gerakan yang tiba-tiba akan membuat ikan kabur dan berenang jauh. Kedua, sudah terlatih dan menguasai alat yang digunakan. Jangan lupa sebelum melepaskan tembakan, pastikan sasaran sudah terbidik dengan tepat ya. Ketiga, jangan mudah menyerah. Jika 1 atau 2 kali belum berhasil, jangan putus asa. Coba lagi dan coba terus sampai dapat. Usaha kami membuahkan hasil nih. Banyak sekali ikannya. Oh iya, ikan-ikannya tidak langsung kami bawa pulang, tapi akan kami bersihkan dan jemur dulu. Teman, ikan segar ini tidak bisa bertahan lebih dari 1 hari. Sayang banget kan? Tapi lain cerita kalau sudah menjadi ikan duur. Ikan duur adalah istilah kami untuk menyebut ikan asin atau ikan garam. Yuk, teman di rumah bantuin ya. Pertama, kami buang sisiknya. Lalu belah ikan menjadi 2 bagian. Baru deh, Revan akan mencucinya sampai bersih. Sebagai anak-anak pesisir, membuat ikan garam adalah keahlian yang sudah kami bisa sejak kecil. Orang tua kami terbiasa melakukan ini untuk menjaga ikan hasil tangkapan bisa bertahan lebih lama. Selanjutnya, ikan akan kami jemur. Tapi, ikan yang bisa dijemur adalah ikan yang sudah dibalur garam dan didiamkan selama kira-kira 2 jam. Nah, kalau ikan yang baru kami dapat masih harus digarami dulu. Darah enak. Aku kembali ya. Wah, may bibili Wala, ako kung may apa kulanya. Bayabang. Masay bilog, tinggal ulit. Ay, enak ba? Wordi adalah istilah kami untuk kegiatan menjemur ikan. Sampai ikan benar-benar kering, perlu waktu 2-3 hari penjemuran. Teman, ada banyak olahan makanan yang biasa kami buat dari bahan ikan duur. Kayaknya enak nih buat kuah santan. Mamaku sudah menyiapkan semua bumbu dan bahan-bahannya. Sebelum dimasak, aku akan menyiapkan ikan duurnya dulu.
memotongnya menjadi 2 bagian, lalu menghilangkan sirip dan ekornya. Lihat tuh, Mama jago banget membuat santan kelapa. Tak mau kalah, Revan juga menunjukkan kebolehannya menghaluskan bumbu. Jangan lupa masukkan kunyit dan bawangnya juga ya Revan. Setelah semua bumbu dan bahan siap, sekarang giliranku untuk memasak. Mulai dari memasukkan potongan bawang, kemudian bumbu halus. Oseng-oseng sampai keluar aroma harum bawang gorengnya. Lalu masukkan bumbu dan bahan yang sudah dipotong. Tuang santan kelapa. Nah, ini nih si bahan utamanya. Ikan garam yang sudah dicuci bersih. Terakhir, taburkan potongan daun seledri. Aromanya jadi semakin menggoda. Tunggu sampai kuah mendidih ya teman. Nah, matang deh. Selamat makan. Orang Maumere menyebutnya lero betu alias makan siang. Mama bilang saatnya makan siang tidak boleh ditunda-tunda. Ayo, teman di rumah sudah makan siang juga belum? Makan sama-sama yuk. Ayo, lari yang kencang kawan. Buat layang-layang ini terbang tinggi sampai ke atas langit ya. Ini dia keseruanku bermain bersama kawan-kawan di padang rumput Fulan Fehan. Padang rumput yang luas membuat kami bebas berlarian ke sana kemari. Hanoi. Sa bolang ita naon eh. Aduh, keluatan aku menakang bahata makrau. Nititit lulu bene. Inain tululana. Bersanda. Guys, Mana telana? Kok emos lana? saking asiknya bermain, hampir saja aku lupa ada janji dengan paman untuk menjaga sapinya. Duh, semoga saja belum terlambat ya teman. Kita biar pulang deh ini. Supaya cepat sampai, aku putuskan untuk lewat jalan pintas saja teman. Nilai. Yan sana. Hah? Tebe. Sani lian ini. Aku tahu. Tiba-tiba saja kami mendengar suara yang tidak tahu dari mana asalnya teman. Lano saida nih. Adik nih. Oh malu sama ini Kini minoro hindi ini. Ne maduk seruling ne hodi ame atau deh. Mana itu bapak dan crowd. Tuh, ternyata suara misterius tadi berasal dari tiupan suling si Adit. Nah, itu dia sapi-sapinya di sana. Boran lesan kuda. Ya baik. Les. Supaya lebih cepat, aku biasa menaiki kuda kepunyaan paman untuk membantu menggembala sapi. Sapi-sapi ini memang biasa dilepas bebas untuk makan di padang rumput. Sebelum gelap, sapi harus digiring kembali ke tempat asalnya. Kain rajin na itala anak ka ba eh? Lalau na. Bolang. Ami selain tian. Ni ditala anak eh. Oh ni tala anak. Berlari-lari sambil menggiring sapi cukup menguras tenaga. Perut pun jadi lapar.
salah antian. Itu Hasan nih. Nama kita beleha. Hasan nih tapi. Kaktus Fuan. Selain hamparan padang rumput yang luas, Fulan Fehan dikenal dengan banyaknya tanaman kaktus. Walau berada di dataran tinggi yang dingin, tanaman tropis ini malah banyak tumbuh di sini. Unik kan teman? Nah, ini dia yang aku maksud. Bukan batang pohon kaktus yang akan kami makan, tapi buahnya. Buah kaktus matang bisa dilihat dari warnanya yang merah kehitaman. Ayo kawan, kita kumpulkan. Eits, harus hati-hati ya teman. Buah kaktus juga dipenuhi duri di sekelilingnya. Supaya tidak tertusuk, bisa mendorong buah dengan kayu seperti ini. Bolang. Midar kelane. Midar beleha. Daging buah kaktus memang mirip dengan buah naga loh. Eits, aku punya ide deh teman. Supaya lebih nikmat, buah ini mau kami olah. Di kelatun fornet halo nuna be. Bantu bi itu harus le. Oh ini satu bila ya. Iya boleh. Nah teman, buah kaktus yang segar ini mau kami olah jadi selai. Supaya tidak tertusuk duri, buahnya ditusuk seperti ini sebagai pegangannya. Kupas kulit buah dan sisakan daging buahnya saja. Adit, soalnya untuk butter lah. Ya. Pasti teman di rumah udah nggak asing lagi kan? Yap, betul. Ini dia popcorn alias berondong jagung. Di sini kami biasa menyebutnya butter botun atau jagung bunga teman. Cara bikinnya memang gampang kok. Minyak goreng sedikit, lalu tambahkan biji jagung kering, tutup dan biarkan meletup-letup. Buah kaktus yang direbus lanjut ditambah gula pasir sebagai pemanis dan pengental. Jadi seperti selai nantinya. Aduk-aduk terus sampai mendidih. Lalu tunggu deh hasil jadinya. Jagung bunganya sudah jadi semua nih teman. Wah, selai buah kaktusnya juga sudah jadi nih. Tinggal dituangkan di atas jagung bunga seperti ini deh. Aku ada butter botol dari pihak lain. Mana bolang? Mana itu ha? Mana? Teman, ternyata rasa selai kaktus ini punya rasa manis dan sedikit asam, tapi segar loh. Ditambah rasa gurih dari jagung bunganya. Wah, dijamin gak bakal berhenti ngunyah deh. Ayo kawan, habiskan semua dan jangan sampai ada yang tersisa. Teman, kampungku sedang merayakan upacara peresmian rumah adat suku Manehat Motaulun. Kerbau ini bukan untuk dipelihara ya, tapi disiapkan untuk menjadi bintang utama dalam upacara adat sukuku. Ayo, makan yang lahap ya. Bukan hanya merayakan selesainya rumah adat saja, tapi gelaran ini hanya dilaksanakan setiap 20 tahun sekali. Wow, luar biasa kan? Jarang-jarang loh teman di rumah bisa melihat acara adat seperti ini. Oh iya teman, banyak keluarga jauh yang menyempatkan datang ke sini. Bahkan ada yang dari luar negeri, seperti dari negara Timur Leste. Acara telah berlangsung selama 4 hari. Dan hari ini puncak acaranya teman. Hei, Bolang, mau balu ada keraul di basadan. Ya. Ayo kawan, kita giring kerbau ini untuk diikatkan di tiang altar. Pegang yang kuat talinya ya, jangan sampai terlepas.
Kerbau ini nantinya akan dijadikan simbol perayaan kemenangan para leluhurku saat berperang dulu. Sebelum dimulai, dipanjatkan doa untuk meminta kekuatan. Harapannya hanya dengan sekali tebasan, kerbau bisa langsung terpenggal tanpa kesakitan. Syukurlah, berhasil teman. Kerbau yang terkapar di tanah menjadi pertanda semua rangkaian acara telah berakhir. Oh iya teman, daging kerbau akan dibagikan dan dimakan sebagai tanda keperkasaan dan kesatriaan seorang raja. Ayo, bergegas kawan. Aku sudah ada janji dengan bibiku untuk membantu memanen jambu mete. Yap, di penghujung musim kemarau memang waktunya musim panen jambu mete teman. Jambu mete atau jambu monyet bisa tumbuh subur di daerah panas loh teman. Makanya nggak heran si jambu monyet ini banyak dijumpai di daerah timur Indonesia seperti di NTT. Mama ambil tuang kah? Bela tuan nami. Ayo kawan, kita cari pohon yang banyak jambunya ya. Udah nih kuno andok deh. Nih namanya kuno andok nih mana? Bolang nelitin apa liar foto mana? Nih. Wah, ternyata di atas ini masih banyak buah matang yang belum dipetik. Buah yang sudah matang dilihat dari warnanya yang kuning sampai kemerahan. Dan bijinya yang sudah terlihat berwarna putih keabu-abuan. Bersanda namanya. Nih. Adis, kau nak aku lu nih. Ah, kreowe. Des, bolang tunan tewa impiana. Ini kami tuna. Buah jambu mete yang sudah terkumpul, kami pisahkan biji dengan buahnya. Dan biji mete yang sudah terpisah, lanjut dijemur teman. Kalau sudah mengering, biji mete bisa dikupas untuk diambil bagian kacang di dalamnya. Cara kupasnya bisa dengan menitik atau memukul cangkangnya dengan batu seperti ini teman. Bisa mas, ini sudah. Apa nih? Ne bolan, ne lehatian bolan. Tapi hari Nina. Adik, onan siya. Hakakurok katari. Umasa nih. Nih, itu ko mamin tinurak ti. Duh, pantas saja. Memakan jambu mete yang belum matang bisa bikin tenggorokan gatal teman. Amlana ina. Iya si Amlana. Aduh bolang katertin bolang. Hindi ito ibu kesukaan rune. Nah, itu dia pohonnya. Oh ini harus saya lah tuh ini. Piruk lah ita. Mana? Itu tak apa deh nih as basuk nih. Mana? Sana. Ide yang bagus kawan. Lemparan tongkat bisa dengan mudah menjatuhkan asam yang menggantung di pohon. Hore! Berhasil teman. Sekali lemparan, 2-3 asam langsung terjatuh tuh. Bolang aku korok morus dia. Nalas na. Lai hasik kilin eh. Ayo kita bawa untuk Adit. Nih. Mana Ari? Ini pakai kater teni. Nih Ari. Gimana Adit? Setelah memakan asam ini, pasti tenggorokanmu jadi lebih enakan kan? Asam yang baru dipetik dari pohon memang punya rasa asam bercampur manis. Di daerahku, buah asam dikenal bisa mengobati batuk kering secara alami. Bisa dicampur dengan air hangat atau dimakan langsung seperti ini. Kalau yang mengantuk, mata dijamin langsung melek.
Ngobe, dia ketian bolang. Pamanku dikenal sudah mengajar bermain suling bambu tradisional khas dari Iu Kufeu. Bai halo fui ka? Belen. Bolang, how about tuan itu ni berada? Bana Teman, kebetulan nih, Paman ingin membuat suling bambu yang baru. Kalian tidak salah lihat kok. Batang bambu besar ini memang mau dibuat suling. Teman, tidak seperti suling pada umumnya yang cuma berukuran kecil. Suling yang dibuat Paman terdiri dari banyak bentuk dan ukuran. Disinilah letak keunikannya, teman. Yap, potongan bambu besar akan dijadikan suling dengan nada rendah alias bass. Bambu dipotong, lalu diperbesar lubang bagian dalamnya dulu. Terakhir, bambu dipasangkan dengan bambu peniup yang ukurannya lebih kecil seperti ini. Baru deh bisa ketahuan seberapa dalam tarikan bambu ini akan memberikan suara nada yang berbeda. Suara yang dihasilkan pun jadi berbeda-beda berdasarkan nada suara yang diinginkan. Untuk yang sedang kami bikin ini, suling bambu bernada bass dengan not nada sol dan la. Karena banyak bentuk dan ukuran, yang memainkannya nanti juga tidak cuma satu atau dua orang saja, teman. Namanya Mifare pembantu bass ya. Oh iya, Paman juga mau mengajak kami untuk ikut dalam pentas bermain suling nanti. Wah, aku jadi tidak sabar untuk bisa segera bergabung. Ya sudah, Paman, kami pamit dulu ya. Tunggu kami nanti ya, Paman. Oh iya, di saat aku, Deis dan Adit berlatih bermain suling, Marsanda dan Ica sedang membuat kue akabilan, teman. Jajanan khas dari daerahku ini dibuat dari sagu loh. Tapi karena sagu sedang susah didapat, bisa juga dibuat dari singkong kering yang ditumbuk sampai halus. Selain itu, ada juga kelapa parut sebagai campurannya. Nah, tepung singkong yang sudah halus lalu campur dengan parutan kelapanya. Supaya makin menarik, bisa juga dikreasikan dengan memberikan pewarna makanan secukupnya, teman. Adonan yang sudah jadi, sekarang tinggal dipanggang seperti ini. Uniknya, panggangnya nggak cuma satu persatu, tapi langsung ditumpuk sekaligus seperti ini. Biar matangnya lebih cepat dan merata atas bawah. Nah, mudah kan membuatnya? Pasti teman di rumah juga bisa kok ikut membuat dan merasakan jajanan khas dari daerah kami ini. Ica ne dari tiane. Dari tiane Marsanda. Marsanda Ica, akabila dari tinggal sei. Dari tiane bolang. Wah, mi dari Rosne. Main celana. Launan Ica. Ina am launa. Enam lana. Ya, langsung posisi. Ya, baik. Baris ya. Teman, ini dia penampilan kami memainkan suling. Ternyata memang butuh banyak orang untuk memainkannya. Jadi sudah mirip orkestra musik kan? Setiap orang punya peran dalam menghasilkan nada yang berbeda. Kerjasama dan kekompakan jelas sangat diperlukan. Kata Paman, alat musik suling ini memang sudah jarang yang bisa memainkannya. Kami sangat beruntung nih bisa ikut memainkan alat musik suling bambu legendaris ini. Mudah-mudahan alat musik ini bisa terus dilestarikan ya, teman. Bisa menjadi identitas budaya Indonesia yang bisa dibanggakan. Setelah bermain musik,
Gak lupa kami ajak semua kawan-kawanku menikmati jajanan kue akabilan ini. Wah, makin nikmat pastinya. Ditambah adanya kacang mete hasil panen tadi loh. Ayo kawan, mari kita makan kuenya bersama-sama. Oh iya teman, mari cintai dan lestarikan seni dan budaya kita ya. Salah satu caranya ya belajar bermain musik tradisional seperti kami. Sampai sini dulu petualangan kami. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.